Kita beri tepuk tangan pujian yang paling meriah bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang besar, yaitu yang boleh kami alami hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Semua yang kami miliki, semuanya milik Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi kami. Kami percaya, yaitu kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. Kami percaya ketika tangan kami terangkat menyembah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan turun tangan bagi kami. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Maka lebih lagi Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang untuk mengimani bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik. Hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Maka berfirman bagi setiap kami Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, umat-Mu siap diberkati sore hari ini. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa, ada mujizat yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya isi hati Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Beri tepuk tangan pujian sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Bonergas Worship Team yang melayani pada hari ini. Haleluya, sungguh senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja Gading Nias. Juga saudara yang bergabung beribadah yaitu di live streaming bersama dengan gereja Tiberias Indonesia. Dari mimbar ini saya menyambut setiap kita yang hadir pada ibadah sore hari ini. Selamat sore, shalom. Lebih semangat lagi, shalom Tiberias. Haleluya, apa kabar saudara? Luar biasa diberkati Tuhan. Berapa banyak yang bersyukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan? Lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, boleh bilang sama kanan kiri sekitarnya, engkau pasti diberkati. Bilang kanan kiri saudara, engkau pasti diberkati. Puji Tuhan. Depan belakangnya juga boleh. Walaupun mungkin tertutup masker, senyumnya, tapi kita percaya saudara dan saya saling senyum satu sama lain. Amin. Berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Yang percaya bilang amin. Puji Tuhan saudara. Saudara siap diberkati firman Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Mari sama-sama segera kita buka Alkitab kita. Sama-sama saya ajak kita semua untuk kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Mohon saya minta tolong sama soundman operator, bolehkah suara saya dikeluarkan di monitor di bawah sini? Pak soundman operator, mungkin boleh bantu saya? Saya nggak bisa dengar suara saya di monitor bawah sini. Haleluya, puji Tuhan. Matius 16 ayat 18 dan 19. Saudara yang di rumah boleh sama-sama kita buka Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab dibuka. Yang di handphone saudara silakan lihat langsung handphonenya. Kita baca bersama-sama di layar, boleh ditampilkan. Puji Tuhan, ini dia ayatnya. Bersama-sama saudara, 1, 2, iya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, kunci kerajaan sorga. Amin saudara. Hari ini saudara saya akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan dengan judul kunci kerajaan sorga. The keys of the kingdom of heaven. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya, aku warga sorga.
Amin. Saudara dan saya, kehidupan kita yaitu terkait, saudara dan saya terpaut dengan kerajaan sorga. Oleh karenanya apa saja ya saudara, hari Minggu kemarin saudara saya sudah sampaikan. Apapun, hal apapun, rupa-rupa, keperluan, bahkan rupa-rupa, kebutuhan saudara dan saya pasti dijamin oleh kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Masuk di bulan yang baru, bulan Agustus ini, ya kita berdoa bersama-sama. Bulan Agustus, bulan pelipat gandaan mujizat, bulan promosi, bulan percepatan bagi saudara dan saya, bulan kasih Tuhan yaitu luar biasa dicurahkan bagi setiap kita. Jawaban doa buat setiap saudara dan saya yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saudara, hari ini sama-sama kita sudah mendengar ya kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Petrus ditanya oleh Yesus, ya saudara, tapi siapakah aku ini? Yesus menjawab, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya yang tadi kita baca ayat 18 dan 19. Ya, ayat-ayat di atasnya saudara dikatakan, tapi siapakah aku ini? Yesus tanya sama Petrus, ya. Petrus bilang, ada orang yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau mungkin Musa, ada orang juga yang bilang nabi-nabi ya dari zaman-zaman dulu, ya, zaman perjanjian lama. Ya, tapi Petrus menjawab kepada Yesus, engkau adalah Mesias. Amin. Yesus bilang, puji Tuhan, ya kan saudara, bukan Petrus sendiri yang mengatakannya, tapi Bapa di sorga yang menyatakannya kepada Petrus. Makanya saudara, saya mau bilang bahwa hidup dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya, ketika hati dan pikiran kita terkoneksi dengan sorga, saudara dan saya pasti dituntun oleh Bapa di sorga, dituntun kehidupan kita menuju kepada jalan berkatnya, jalan penuh kuasa dan jalan penuh kasihnya, jalan kebaikan kemurahan Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan perjalanannya pasti beruntung dan berhasil. Apa saja yang dikerjakan Tuhan angkat saudara dan saya, naik bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tepuk tangan sama-sama yang kompak bagi nama Tuhan. Ada amin saudara. Saya percaya bahwa anak Tuhan, saudara dan saya sudah diberikan yaitu kuasa, sudah diberikan kesempatan. Untuk apa saudara? Yesus janji ya, kepadamu aku berikan kunci. Saudara, bicara kunci, bicara tentang membuka dan menutup. Amin saudara. Bilang sama-sama dengan saya, membuka dan menutup. Haleluya. Kalau kita masuk sebuah rumah atau sebuah gedung saudara, ya, untuk masuk saudara dan saya pasti butuh kunci. Untuk apa? Untuk membuka. Setelah saudara dan saya sudah ada di dalamnya, saudara dan saya butuh kunci untuk menutupnya, menguncinya saudara. Bicara tentang apa? Kesempatan di akhir zaman ini yang diberikan kepada saudara dan saya. Sama-sama bilang dengan saya, kesempatan. Amin. Saudara dan saya di akhir zaman diberikan kesempatan. Saudara dan saya di hari-hari terakhir ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh kerajaan sorga. Agar saudara dan saya di hari-hari terakhir ini, saudara dan saya mempergunakan waktu dengan baik saudara. Untuk apa saudara? Untuk mengimani setiap janji-janji firman Tuhan. Untuk mematahkan segala kuasa-kuasa gelap, kuasa yang jahat, yang tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya, yang seharusnya saudara dan saya tidak ada. Ya saudara, artinya apa saudara? Segala kuasa yang bukan dari kerajaan sorga, semuanya harusnya tidak ada dalam hidup saudara dan saya. Hanya kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Hanya janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap saudara dan saya. Hanya berkat Tuhan yang pasti akan mengalir di bulan yang baru ini. Buat saudara dan saya yang percaya, ada jawaban doa, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan menyertai setiap kita yang percaya. Katakan amin saudara. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, sama-sama kita akan belajar saudara. Ada dua hal penting, ada dua prinsip penting tentang kunci kerajaan sorga. Sama-sama saudara kita lihat ya. Yang pertama, dua prinsip penting tentang kunci kerajaan sorga. Yang pertama saudara, ya, kunci berbicara tentang apa? Ya saudara, kita lihat bersama-sama. Kunci berbicara tentang otoritas. Bilang sama-sama dengan saya, otoritas. Lebih percaya lagi, otoritas. Amin. Bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa saudara. Kunci, ketika saudara dan saya memegang sebuah kunci, saudara dan saya adalah orang-orang yang berkuasa.
Atas apa? Atas pintu tersebut. Saudara dan saya adalah orang-orang yang punya wewenang. Atas apa? Atas pintu tersebut, saudara. Mari sama-sama kita lihat, saudara. Satu ayat, saya sudah siapin ayatnya. Dalam terjemahan yang sedikit lain, terjemahan bahasa Inggris. Ya, saudara, tadi saya sampaikan kenapa kunci berbicara tentang otoritas. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris di Amplified Bible, di ayat yang sama, di Matius 16, ayatnya ke-19, saudara bisa lihat. Yang di rumah juga, ya, live streaming, saudara boleh sama-sama kita baca. Sama-sama saudara kita lihat dan kita baca. 1, 2, iya. I will give you the keys, dalam kurung authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, dalam kurung apa? Forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have, dalam kurung already. Bilang sama-sama dengan saya, already. Haleluya, already itu artinya sudah, saudara. Amin. Lanjut, saudara. Already been bound in heaven and whatever you loose, dalam kurung apa, saudara? Permit atau declare lawful on earth will have, sekali lagi dikatakan di sana dalam kurung, already been loosed in heaven. Haleluya. Saudara perhatikan di sana ada satu kata ya yang dicetak merah. Ya saudara, kunci artinya authority. Authority artinya otoritas. Amin. Hari ini kerajaan sorga terbuka bagi saudara dan saya yang percaya untuk memberikan otoritas yang besar dalam setiap area kehidupan saudara dan saya. Maka hari ini saudara, hiduplah dengan kuasa Tuhan. Hiduplah di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Hiduplah berkuasa di dalam hidup saudara dan saya, kita masing-masing. Katakan amin, saudara. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, hidup berkuasa. Amin, saudara. Ada banyak orang, kenapa saya bilang hidup berkuasa? Ada banyak orang hari-hari ini di akhir zaman, mohon maaf saudara, hidupnya tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Hidupnya tidak menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Ya saudara, secara sederhana saya mau sampaikan. Ya, biasanya kalau acara baptisan selam saudara, Gereja Tiberias Indonesia, Pak Pariaji suka banyak mendoakan orang-orang yang alergi gitu saudara. Ya, alergi makanan, alergi udara, alergi obat-obatan. Istri saya contoh nyatanya, istri saya saudara, dari dia lahir, dari kecil sampai umurnya 20 sekian gitu saudara, sebelum menikah, itu dia nggak bisa makan yang namanya seafood saudara. Ya kalau dia makan seafood, waduh itu saudara bengkak-bengkak, udah bengkak tambah bengkak. Aduh, maaf mami, ya istri saya kayak nonton di rumah, tapi dulunya luar biasa saudara. Karena sekarang sudah berumah tangga, tetap luar biasa. Amin. Bisa-bisa ntar saya suruh tidur di luar ini saudara. Ya saudara, bengkak-bengkak saudara. Itu kalau makan seafood merah-merah. Ya merah-merah bukan kemerah-merahan kayak Daud, bukan. Merah-merah gara-gara makan udang, cumi, saudara. Makan apa namanya, lobster, saudara. Makan squid sama cumi ya. Iya. Pokoknya seafood lah saudara. Itu kalau makan cumi saudara, waduh langsung merah-merah, bentol-bentol saudara. Pokoknya bener-bener kayak nggak berbentuk gitu saudara. Ya mukanya, waduh saya dulu saudara suka ngelihat dia kalau makanya hati-hati sekali gitu saudara. Tapi semenjak dibaptis ya saudara, dibaptis oleh gembala sidang saudara dan saya, Pak Pariaji saudara. Ya waktu itu dimeteraikan, bebas dari alergi, sehat sempurna, darah Yesus menjadikan saudara dan saya ciptaan yang baru. Katakan amin. Semenjak dibaptis saudara, dia pulang ya, saya waktu itu saudara setelah selesai baptisan, 1 minggu berikutnya ada teman menikah di hotel cukup besar, daerah Jakarta Selatan, dan kami diundang puji Tuhan saudara, itu ballroomnya kan gede, jadi banyak makanan-makanan yang apa namanya, stall-stall ya, tempat makan yang banyak deh, di pojok ada, di tengah ada, ini di tengah-tengah stallnya seafood saudara, waduh, jadi apalagi saudara kalau yang datang ini apalagi kayak golongan kami gini saudara ya, orang-orang Batak Manado saudara. Ya jadi itu berdirinya nggak jauh-jauh dari tempat makan. Saudara. Kalau berdiri luar dekat pintu, wah lama nanti saudara. Ya kan kalau tempat makan itu pokoknya cepat saudara ya. Cepat habisnya maksudnya gitu saudara. Jadi udah cepat ngambil gitu saudara. Bahkan ada sebagian orang yang berkeyakinan. Ya kalau datang ke acara-acara gitu saudara, jangan lupa ada plastik harus dibawa saudara. Ya orang Manado biasanya memahami, mempercayai sebuah prinsip kehidupan ya, jangan lupa kalau ke acara babungkus jo, ya itu saudara, ya kalau datang acara panada, cucur, lemper saudara itu pasti di rumah nanti dibuka gitu saudara, ya kami makan saudara dekat stall itu pas memang seafood,
Waduh enak banget ya makan pokoknya sampai puji Tuhan deh pokoknya ya saudara ya. Sampai terberkati maksudnya gitu saudara. Pulang dari sana ya saya nggak pikir, dia juga nggak pikir. Ya kami biasa-biasa saja. Besoknya ya saudara saya jemput dia pulang kerja. Saya tanya, kemarin kita habis ikut acara ada resepsi wedding ya. Kita makan seafood banyak loh saya bilang gitu saudara. Oh iya benar kita makan banyak ya gitu saudara. Tepatnya kamu yang makannya banyak kata dia gitu saudara. Ya karena apa saudara? Dia ngeles gitu saudara. Kayak bajai gitu saudara. Nggak mau disalahin ya. Saya bilang iya tapi saya perhatiin kok kamu kayaknya biasa-biasa aja ya. Maksudnya nggak bentol, biasanya malam itu langsung bentol saudara. Nggak tunggu lama-lama. Kamu tadi pagi bangun gimana? Enggak, biasa-biasa aja. Nggak ada yang bengkak, nggak ada yang merah, nggak ada bentol sedikit pun. Hari itu sudah menjadi sembuh, sehat sempurna, diberkati, hidup berkemenangan, hidup dalam kuasa, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara dan saya sudah diberikan otoritas, berkemenangan. Saudara dan saya adalah Tuhan atas hidup saudara dan saya sendiri. Katakan amin. Untuk apa saudara? Untuk memerintah. Karena saudara kalau kita diurapi, ya saudara bilang sama-sama saya, diurapi. Kalau kita diurapi, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan kita manusia juga. Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Boleh catat nanti baca lagi di rumah. Maka saudara bukan hanya hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Tapi kita sendiri, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Saudara dan saya hidupnya juga dimuliakan Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Apa saja yang kau hadapi pasti berkemenangan. Saudara dan saya melihat kemurahan Tuhan. Melihat promosi, melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang umur hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saya terlalu percaya bahwa ketika saudara dan saya hari ini memberi hidup kita, untuk apa saudara? Dituntun Tuhan, saudara dan saya akan menerima kuasa itu. Coba kita lihat satu ayat, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 8. Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca, yuk 1, 2, iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, sampai ke ujung bumi. Haleluya, berapa banyak yang percaya hari ini saudara dan saya hidupnya pasti akan dipakai Tuhan. Lambaikan tangan saudara dengan iman, sama-sama katakan amin saudara. Amin. Apapun yang hari ini engkau dan aku miliki, saudara dan saya pasti dipakai Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, sekitar saudara, kamu pasti dipakai Tuhan. Bilang, berkatin mereka. Yang di rumah juga, imanin, kamu pasti dipakai Tuhan. Amin saudara, amin. Saudara dan saya pasti dipakai Tuhan. Karena saya percaya setiap kehadiran saudara dan saya di dalam hidup ini tidak ada yang pernah menjadi kebetulan. Tuhan punya rencana, punya rancangan yang masing-masing di dalam hidup saudara dan saya. Rancangan berkat, rancangannya yang indah. Katakan amin saudara. Malam hari ini saudara mari percayalah, nama saudara dan saya ada di dalam rancangan berkatnya Tuhan. Katakan amin saudara. Nama saudara dan saya ada di dalam apa saudara? Rencana Tuhan yang indah. Saya percaya bahwa ketika saudara hari ini memberi hidup kita, untuk apa saudara? Untuk dituntun oleh Roh. Saya mau bilang sama saudara, setiap apapun masalah, saudara dan saya pasti akan berkemenangan dalam Tuhan. Enggak ada yang terlalu sulit bagi Yesus. Semuanya Tuhan sanggup lakukan untuk memberkati saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu nyata, mujizat itu indah, mujizat itu ada buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Amin. Tapi hari ini saudara, kuncinya adalah apa? Dasarnya saudara dan saya hidup berotoritas. Saya mau bilang saudara, hari ini ya, saya mau bilang bahwa hari-hari ini saudara, hidup manusia saudara semakin apa? Semakin lama dunia ini semakin lama semakin jahat. Dunia ini semakin lama semakin yaitu mengikuti kebinasaan, jatuh pada keinginannya sendiri. Dan apa yang saya mau sampaikan bahwa ada satu kuasa di dunia ini yang bukan berasal dari kerajaan sorga, yang ingin saudara dan saya hidupnya lemah, hidupnya gagal iman, hidupnya apa saudara? Hidupnya tidak berkuasa, hidupnya mohon maaf di bawah kutuk saudara, di bawah dosa. Tapi hari ini darah Yesus sudah ada buat saudara dan saya untuk membebaskan saudara dan saya hidup berkemenangan di dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, angkat tangan kananmu, sama-sama bilang sama saya, oleh darah Yesus hidupku berkuasa,
oleh darah Yesus, hidupku berkemenangan, pasti diselamatkan, bahkan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau hari ini sama-sama kita menyadari, ya saudara, sama-sama saudara dan saya kita mengingat kembali kepada firman Tuhan. Masalah mungkin akan tetap ada, tapi di Kejadian Tuhan sudah janji kepada saudara dan saya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Katakan amin saudara. Berkuasalah atas hidup saudara dan saya. Tuhan sudah janji saudara dan saya, anak-anak Tuhan, pasti ada keturunan ilahi. Yang percaya katakan amin. Penuhilah bumi, beranak cucu dan penuhilah bumi. Artinya apa saudara? Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara dan saya pasti diberkati dengan keluarga yang berbahagia. Katakan amin saudara. Amin. Hari ini mari dasarnya adalah saudara dan saya dituntun oleh Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja? Roh Kudus bekerja pada kehidupan orang benar. Roh Kudus bekerja pada kehidupan orang yang mau bertobat setiap hari. Roh Kudus bekerja pada kehidupan orang yang jaga kekudusan rumah tangga dan pekerjaannya. Saya sering sampaikan hari-hari ini saudara, ini sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Sudah bukan waktunya lagi saudara dan saya bersantai-santai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang percaya bilang amin. Amin. Oleh karena itu kuasailah dirimu. Orang yang menguasai diri adalah orang yang mau dituntun Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kemarin hari Minggu saya sampaikan saudara, hidup ini cuma dua pilihannya, ke atas atau ke bawah. Saudara dan saya, kita yang tentukan. Tapi hari ini kalau saudara dan saya beri diri kita untuk dituntun Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja pada kehidupan orang benar. Orang benar dan Roh Kudus itu satu frekuensi. Orang percaya dan kerajaan sorga itu punya satu frekuensi. Makanya saudara saya mau sampaikan, gereja Tiberias mujizatnya luar biasa. Tuhan izinkan, Tuhan beri kuasa. Gembala sidang saudara dan saya. Kok kayaknya mungkin saudara enak gitu ya. Papa Reji kayaknya kalau ngomong enak banget. Ngomong ini jadi, ngomong ini jadi, ngomong ini berhasil, ngomong ini sembuh, ngomong ini sembuh. Apa doa begini. Kenapa saudara? Karena apa? Frekuensinya satu, nyambung sama kerajaan sorga. Sekali lagi, orang percaya frekuensinya itu nyambung sama kerajaan sorga. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu melihat kehidupannya diubahkan Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat promosi Tuhan, melihat kemurahan mujizat Tuhan terjadi di bulan yang baru ini. Lambaikan tangan saudara yang di rumah juga, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hiduplah satu frekuensi dengan kerajaan sorga. Doamu pasti dijawab Tuhan. Katakan amin saudara. Saya mencatat di sini saudara, ya Roh Kudus tinggal dan bergerak leluasa. Ketika apa? Ketika kita pelihara hidup kita di dalam kebenaran dan kekudusan dengan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus pasti menuntun saudara dan saya, membawa kita pada kemenangan. Ya, merebut area-area yang selama ini direbut, dicuri, diambil oleh si jahat. Ya, apapun itu, saudara silakan sebutkan. Saya mungkin nggak tahu, saya mungkin nggak ngerti apa masalah hidup saudara dan saya. Mungkin saudara mengalami pergumulan ini atau itu, tapi saya percaya saudara dan saya bisa berkuasa ya dengan kemuliaan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kalau hari ini engkau nggak dipandang, nggak dianggap di kantormu, saudara datang sama Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, saudara minta pengurapan Tuhan. Amin saudara. Saudara minta otoritas dari kerajaan sorga, maka semua yang memandang sebelah mata akan memandang Yesus Kristus Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Dan engkau dan aku melihat promosi, kebaikan, kemuliaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan yang indah dalam hidup setiap orang-orang percaya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Saya terlalu percaya bahwa saudara dan saya, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Ada otoritas. Ya saudara. Saudara ingat Elia. Elia itu orang biasa. Bilang sama-sama dengan saya. Orang biasa. Haleluya. Elia orang biasa. Alkitab bilang saudara, Elia cuman manusia biasa. Coba kita lihat satu ayat deh. Kita baca Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5, 17 dan 18. Sama-sama saudara kita baca. Oke, di depan sudah ada. 1, 2, ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan, dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama berapa lama?
3 tahun dan 6 bulan. Berikutnya dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, berbuah. Bilang sama-sama dengan saya, bulan yang baru ini aku pasti berbuah. Amin. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang saudara sedang imani. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang doakan. Tapi orang percaya, orang benarnya Tuhan, hidupnya pasti berbuah. Amin. Hidupnya pasti akan melihat yang namanya pelipat gandaan. Prosper dari kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Amin. Apapun itu, imani saudara. Elia orang biasa. Orang sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Tapi kenapa Elia Alkitab katakan dia bisa tutup langit. Maksud saya saudara, tutup langit itu artinya dia ada kuasa, ya langit gak hujan 3 tahun 6 bulan. Ya saudara, tapi bagaimana saudara setelah itu dia juga bisa berdoa dan langit pun terbuka, hujan turun. Saya ingat Papa Reji pernah cerita sama saya, beberapa tahun yang silam beliau pergi ke Israel. Ya saudara, rombongan, ya namanya gembala sidang saudara, banyak yang ngikut saudara. Waduh, ada ratusan orang saudara. Saya ingat saudara waktu itu di Yerusalem, beliau cerita saudara, bersaksi ada 3, 4 bahkan sampai 5 bus saudara. Ya rame-rame rombongan ke Israel. Dan saudara ketika beliau sampai di Ben Gurion ya saudara, bandara nasional internasional maksud saya di Israel saudara ya, di kota Tel Aviv saudara. Ya salah satu gayatnya langsung bilang, puji Tuhan. Ya Pak Pariaji ya yang punya Tiberias sudah datang. Katakan amin saudara. Ya karena apa saudara? Di Israel saudara ada satu kota namanya Tiberias saudara. Ya biasanya kalau orang-orang datang ke sana itu tour guide-nya suka ngomong saudara. Ya siapa yang punya kota Tiberias? Bapak Ibu ada yang tahu? Semua mikirnya gubernur, menteri, siapa yang punya kota Tiberias? Pak Pariaji ya gitu saudara. Ya, ya memang benar saudara. Ya saudara, kita bersyukur, katakan amin saudara. Amin, bersyukurnya apa saudara? Dari zaman dulu sampai sekarang ya saudara, belum pernah ada ya saudara, saya bicara sinode ya saudara ya. Sinode gereja yang namanya Tiberias. Ya saudara, kalau satu gereja jemaatnya jemaat Tiberias mungkin ada. Tapi ini bukan artinya nama sinodenya saudara. Dari dulu sampai sekarang belum ada. Artinya apa? Tuhan sayang sama saudara dan saya. Nama itu, kuasa itu disimpan untuk saudara dan saya. Akar di akhir zaman, saudara dan saya yang ada minyak, yang ada anggur. Setiap kita yang percaya tidak akan dirusakkan. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Amin. Beliau sampai di Yerusalem, tour guide-nya bilang, Pak kami berbulan-bulan di Israel nggak hujan-hujan. Tolong Pak doakan. Saudara, pertama nyampe di bandara, beliau langsung berdoa, minta hujan. Hari itu juga hujan turun deras, membasahi Israel, seluruh Yerusalem, Tel Aviv, semuanya hujan karena kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Besoknya saudara, ya ada acara baptisan saudara. Jadi acara baptisan ini saudara di Sungai Yordan. Ya kalau saudara yang pernah ke Tanah Perjanjian, saudara, Tanah Perjanjian ada yang pernah? 1, 2, 3, 4. Boro-boro Pak, Tanah Abang aja belum pernah. Ya. Saudara apalagi yang di Manado mungkin saudara belum ya. Atau di Medan mungkin saudara. Ya saudara, saya doa saudara kita semua suatu hari kita akan ke Tanah Perjanjian. Katakan amin saudara. Ada berkat, ada kesempatan. Amin. Besoknya beliau ada di Sungai Yordan bersama dengan tim semua ada acara baptisan selam. Amin saudara. Dan ketika beliau sedang membaptis itu panjang sekali saudara. Kayak saudara ikut baptisan di Hotel Gading Indah ya, antriannya panjang sekali. Dan saudara tahu ya yang pernah ke Tanah Perjanjian, baptisan di Sungai Yordan bukan hanya dari satu grup, pasti banyak grup. Ya ada orang-orang lain juga saudara. Tapi saudara uniknya luar biasa saya percaya. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kuasa Tuhan. Ada satu orang, satu keluarga ya kepala rumah tangga, orang asing. Orang, kalau kita orang Jakarta bilang orang bule, ya saudara. Orang asing, bukan orang Indonesia. Ya saudara, dia datang ke Sungai Yordan, kemudian dia melihat ada banyak baptisan, dan dia melihat baptisan gereja Tiberias. Ya saudara, yang pertama dia lihat saudara, dia lihat ini kok baptisannya sampai, barisannya sampai nguler gitu saudara. Sampai panjang muter gitu saudara ya. Ini baptisan dari mana ini gitu saudara ya. Yang kedua saudara, menurut kesaksian tour guide di sana, orang ini melihat ada pelangi di balik, di belakang dari gembala sidang saudara dan saya. Dan ketika itu Roh Kudus menuntun dia. Dia ikut di dalam barisan. Ketemu sama Pak Pariaji bingung saudara. Iya kan Pak Pariaji bingung, loh ini orang Indonesia, where you come from gitu saudara. Kata Bapak Gembala, I'm from, dia gak tahu dari mana gitu saudara. Bantar Gebang mungkin saudara ya. Tapi dia bilang, Holy Spirit ya
speak to me, katanya gitu saudara. Roh Kudus berbicara kepadanya. Untuk apa? Untuk mengikuti baptisan ini. Karena baptisan ini baptisan yang membawa masuk dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya yang percaya, setiap kita diurapi, ada kuasa menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara boleh berdoa sama Tuhan, beri dirimu untuk dibaptis. Amin. Kalau saudara tanya kapan baptisannya, jangan tanya sama saya. Ya saudara, saya yang tahu cuman Pak Paryaji sama Tuhan. Ya saudara, ya saya cuman bisa bilang ya nanti saudara ya, mungkin kalau keadaan sudah lebih baik saudara ya, kita berdoa dan kita tetap percaya. Katakan amin. Kalau saudara dan saya percaya, Tuhan pasti akan memperlihatkan kasih kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kedua, sama-sama kita lihat saudara, kembali di Matius 16 tadi, saudara rekan-rekan boleh bergabung di depan, tapi saya sudah siapkan bagi setiap kita malam hari ini. Kalau tadi dalam terjemahan Amplified Bible, ya kali ini saudara dalam terjemahan The Message. The Message ini terjemahan juga bahasa Inggris. Ya, yang pertama saudara, kunci bicara tentang apa? Kunci bicara tentang authority, bicara tentang kuasa, kewenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, saudara, hari ini kunci berbicara tentang akses. Bilang sama-sama saya akses. Amin. Bilang sama-sama saya ada jalan. Lebih semangat lagi, ada jalan. Amin. Saya mau sampaikan di bulan yang baru ini, apapun yang tertutup, Tuhan bukakan bagi setiap kita. Ada jalan, ada kemuliaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih dan kuasanya menyertai saudara dan saya untuk membuka jalan bagi semua yang tertutup. Doa saya, tingkap-tingkap kerajaan sorga dibukakan yang indah bagi setiap kita untuk melihat berkat Tuhan. Hal sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudara, bicara tentang akses. Ya, apa kata firman Tuhan? Coba kita lihat sama-sama di terjemahan The Message. Dikatakan di sana saudara, ayo sama-sama kita boleh baca saudara ya. Satu, kalau saudara nggak mirip-mirip banget bahasa Inggrisnya nggak apa-apa saudara. Saya juga masih belepotan, tapi saya modal pede aja saudara. Ya, modal berani aja. Yang penting bunyinya, ya saudara ya, yang penting bunyinya kedengaran kayak gitu saudara. Ya maklum saya udah TOEFL kemarin, ya nilai TOEFL saya 1 giga saudara. Ya, jadi cukup tinggi. Ya, tinggi apanya saudara? Tinggi nggak benernya. Ya, kita bercanda saudara ya, jangan terlalu tegang. Udah pakai masker, ya kan, alis mengkerut, ya saudara. Saudara dan saya harus sama-sama melihat mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Bilang sama sekitar saudara, bilang Tuhan itu baik. Bilang Tuhan itu baik. Amin. Kita kembali lagi sama firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bilang apa saudara di ayat itu? Terjemahan The Message bersama-sama. 1, 2, iya. And that's not all. You will have complete and free access to God's kingdom. Keys to open any and every door. No more barriers between heaven and earth. Earth and heaven. A yes on earth is a yes in heaven. And no on earth is no in heaven. Haleluya. Amin. Apa yang saya mau sampaikan saudara, bahwa tentang kunci, bicara tentang jalan buat saudara dan saya untuk berkuasa di dalam hidup kita, membuka dan menutup. Apa yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 dan 19 sudah diberikan kepada saudara dan saya otoritas. Kewenangan itu untuk apa? Untuk memperkatakan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau tolak di bumi hari ini. Ya saudara, semua hal-hal baik, semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang jahat, semua resesi, semua kejahatan. Hari-hari ini saya baca berita, aduh saudara benar-benar kalau kita ikutin pusing saudara. Pusing. Indonesia pertumbuhan ekonominya 5%. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Baca berita makanya. Amin. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan, jangan sampai berita-berita yang ada menjadi tuan di dalam hidup saudara dan saya. Tetap saudara dan saya anak-anak kerajaan sorga, firman Tuhanlah yang menjadi tuan atas hidup saudara dan saya. Ketika firman Tuhan merasuki
kehidupan saudara dan saya. Hati dan pikiranmu, apapun hal di dunia ini boleh terjadi. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Orang-orang percaya terbang tinggi bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Mengatasi segala persoalan, mengatasi segala permasalahan. Yesus yang saudara dan saya sembah, dia lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi. Ayo tepuk tangan yang lebih hebat bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yesus yang saudara dan saya sembah lebih luar biasa daripada resesi yang sedang terjadi. Dan hari ini saudara saya mau bilang, bukan gak ada jalan, masih ada jalan. Cuman satu orang yang bilang amin. Yang di rumah bilang amin. Masih ada jalan. Ada lagu yang bilang, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Amin. Lagu itu bilang masih ada jalannya Tuhan, bukan jalan saudara dan saya. Karena Yesus sudah bayar harga di atas kayu salib untuk saudara dan saya, agar kita yang hidupnya mentok, yang hidupnya, mohon maaf, gak ada jalan, gak ada harapan, gak ada cita-cita ke depan, gak ada mimpi ke depan. Yesus kasih mimpi buat saudara dan saya. Tuhan kasih pengharapan buat saudara dan saya. Katakan amin. Jadi gak ada kata gak mungkin di dalam Tuhan Yesus. Jangan bilang gak mungkin. Ada satu orang ibu saudara, 15 tahun ditinggal suaminya. Ibu itu di Bekasi. Teman-teman saya saksinya. Saya berapa bulan masuk Bekasi sebelum pandemi saudara. Tapi tahun ini. Dia maju altar call selalu bilang sama saya, pendeta, suami saya tinggalin saya 15 tahun. 15 tahun saya berdua aja sama anak saya. Mereka punya anak satu. Tapi saya percaya hari ini pendeta bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keluarga saya. Saya mau fokus sama Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada kembalinya suamimu, tapi fokus sama siapa yang kembaliin suamimu. Bilang amin gratis. Amin. Jangan fokus sama masalahmu. Don't give attention to your problem, but pay attention to the one who give you and me eternal life. Tangan dong buat Tuhan. Katakan amin. Yang gak ngerti, bilang amin juga. Amin gratis. Jangan fokus sama apa? Sama dunia yang bilang gak ada jalan. Sama Tuhan masih ada jalan. Masih ada kok. Gak mentok. Amin. Yesus bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup yang kekal. Tuhan janji hidup kekal cuma di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. Makanlah dan minumlah. Yohanes 6 ayat 5-4. Catat nanti baca di rumah. Ayat ini ayat yang sering dibawakan oleh Pak Pariaji. Makanlah minumlah. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Saya percaya saudara dan saya kita butuh makanan minuman jasmani. Tapi lebih lagi di dunia kita cuma 70 tahun. Alkitab bilang 80 tahun bisa, 90. Isinya setelah di atas 70 tahun hanya kemurahan Tuhan. Dan penderitaan Alkitab ajar. Tapi saudara dan saya harus punya iman umur panjang. Katakan amin saudara. Amin. Dan Alkitab bilang saudara, kalau saudara dan saya makan dan minum tubuh darah Yesus, saudara dan saya lihat hidup kekal. Dunia ajar saudara, banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar itu? Tapi hanya satu jalan. Saya udah siapin, boleh tampilin. Pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi hanya satu jalan menuju kepada hidup kekal, yaitu kuasa darah Yesus. Amin. Darah Yesus. The blood of Jesus is you need the most. Saudara dan saya, kita gak perlu yang lain selain darah Yesus. Katakan amin. Karena apa saudara? Di dalam darah Yesus ada kelimpahan Tuhan. Di dalam darah Yesus ada masa depan. Di dalam darah Yesus ada pemulihan.
Saya berdoa buat ibu ini, saudara. Tiap minggu saya sampai udah hafal. Oh iya, pasti suaminya nih. Pasti suaminya nih. Sampai tiap minggu dia selalu nangis. Saya mau fokus iring Tuhan. Saya mau fokus. Ya betul Bu, betul. Cari Yesus, cari kuasa. Kejar mujizat, kejar kuasa. Sampai di satu hari Minggu siang, saya terkaget-kaget luar biasa. Saya lihat ibu ini duduk sebelahnya seorang pria. Dalam hati saya, waduh, jangan-jangan dia sudah menyerah sama hidup ini. Dalam hati saya, jangan-jangan dia udah mungkin, ya tentukan pilihan lain. Mungkin dia sudah move on sama hidupnya. Jadi mungkin sudah ada pria yang lain di dalam hidupnya. Ya sudah, mau bilang apa. Tapi saya sudah lakukan bagian saya. Setelah ibadah selesai, orang sudah pulang, mereka maju berdua altar call. Lalu ibu ini bilang sama saya, Pak Pendeta Jeffrey, oh iya Bu, ini dia nih Pak orangnya, Ridwan. Yang saya ceritain Bapak itu loh Pak. Suaminya nunduk aja sudah, nunduk, diem. Pak, Bapak bener Ridwan? Iya pendeta. Bener Pak 15 tahun? Iya pendeta. Udah mau nangis. Bapak sekarang kembali Pak? Iya pendeta. Nangis. Udah Pak. Tuhan baik. Teman-teman saya saksi. 15 tahun. Saya percaya bukan waktu yang mudah. Tapi saya lebih percaya bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat saudara dan saya. Untuk memulihkan kita. Memberi jalan buat saudara dan saya. Menjadikan hidup saudara dan saya serupa, segambar dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, kunci bicara tentang akses. Jalan. Sudah diberikan jalan oleh darah Yesus. Coba kita lihat Ibrani. Pasalnya yang ke-10, 19 dan 20. Kita buka cepat. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Sama-sama kita lihat saudara. Kita baca 1, 2, iya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jesus himself, dirinya sendiri memberi saudara dan saya tangannya dipaku agar tanganmu tanganku apa saja yang kita kerjakan berhasil. Usahamu berhasil, usahamu maju di tengah-tengah masa kekeringan, orang dunia lemah, kering, tapi firman Tuhan bilang, saudara dan saya mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan kering, yang daunnya tetap hijau. Saudara dan saya akan terus melihat pembelaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, pasti selalu lihat jalan. Bilang sama-sama dengan saya, pasti selalu lihat jalan. Amin, amin. Jangan mau pakai kacamata dunia, tapi mintalah cara pandangnya Tuhan. Tergantung cara pandang saudara dan saya. Kalau cara pandangnya Tuhan, pasti ada jalan. Gak ada yang gak mungkin. Mepet-mepet sekalipun mepet, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya tidak pernah melihat orang benar yang sungguh-sungguh hidupnya sama Tuhan bergantung sampai minta-minta roti. Karena Alkitab yang jamin hidup saudara dan saya. Angkatan orang benar, anak-anak cucunya tidak akan pernah meminta roti. Amin. Darah Yesus jamin saudara dan saya untuk masuk jalan, masuk dalam kerajaan sorga. Jangan tawar hati. Don't lose hope. Tuhan mau berkatin saudara dan saya. Dan minyak ini saudara yang terakhir. Saudara tutup Alkitabnya. Saudara boleh langsung lihat ke depan saja. Matius 25 ayat 9 dan 10. Di sana dibilang saudara. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Hari-hari ini sudah dekat. Mari saudara dan saya kita berjuang agar saudara dan saya masuk melewati pintu itu.
Ada jalan melalui pintu itu, melalui kuasa darah Yesus. Bukan hanya darah Yesus, tapi dengan kuasa minyak urapan. Saudara dan saya diberikan sarana untuk apa? Untuk masuk jalan itu. By Jesus, through His goodness, melalui Yesus, di dalam kebaikannya Tuhan. Gadis-gadis 5, saudara saya biasanya singkat, Liga B, Liga Bo. Liga B 5 gadis bijaksana, Liga Bo 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana punya pelita dan minyak. 5 gadis bodoh cuma pelita tapi gak punya minyak. Makanya hari ini saudara saya mau sampaikan, apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi. Saudara dan saya di akhir zaman perlu kuasa. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya perlu diurapi, katakan amin sudah. Saudara dan saya perlu dituntun Tuhan. Pak, saya belum ada jodoh, Tuhan pasti berkati saudara dan saya. Jodoh itu ada di tangan hidup saudara dan saya. Saya percaya bahwa jodoh ada di tangan kita. Setelah kita mau, kita tentukan bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Pak, saya mau ujian. Kasih tahu Pak, kuncinya apa? Kuncinya adalah otoritas dan akses jalan. Katakan amin, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Ayo belajar, berjuang, berusaha. Anak-anak muda, punya iman. Apapun sekolah yang sedang kau tuju hari ini. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti akan berhasil. Katakan amin, saudara. Saudara dan saya, mari belajar dari 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka yang tidak ada minyak, gak masuk. Tapi dengan minyak urapan, saudara dan saya diurapi, ada kemuliaan Tuhan. Menuntun saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Ada seorang bapak namanya Pak Jeki di Manado. Dia punya anak 4, perempuan semua. Mereka Natal berdoa suami istri, pingin punya anak laki-laki. Tuhan jawab, setelah Natal istrinya mengandung. Kemudian berdoa lagi, Tuhan pingin anaknya nanti lahirnya normal, sempurna sehat. Tuhan jawab lagi saudara, 9 bulan 10 hari anaknya lahir dengan normal, dengan berat 5,2 kilogram. Masih saudara, Pak Jeki Salom di Manado. Saudara pasti mikir, gede banget. Iya, ini keturunan Samson mungkin saudara. Iya saudara, 5 kilogram lebih saudara. Lahir normal saudara, lahir normal. Tapi ternyata saudara, masalah belum selesai. Setelah anaknya lahir, ternyata badannya membiru. Bahkan dokter kaget, gak ada nafas, gak ada detak jantung. Dokter sudah berusaha, dokter katakan gak ada harapan, no hope. Tapi ketika itu Pak Jeki memperkatakan otoritas imannya. Memperkatakan apa yang dia percaya. No, anak saya belum mati. Pak dokter, anak saya pasti hidup. Dia ambil darah Yesus, dia ambil minyak urapan. Dia teteskan kepada anaknya, diurapi anaknya dengan kuasa minyak urapan. Detik itu juga anak itu menangis. Tangannya bergerak, kakinya bergerak. Hari itu dia dibangkitkan dari maut, bebas dari segala celaka bahaya, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini saudara, ambil kuasa, ambil firman Tuhan. Hiduplah dalam otoritas. Percayalah saudara dan saya pasti melihat jalan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita datang pada Tuhan Yesus Kristus. Kita datang bersyukur, bersama-sama kita datang sembah Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pengharapan kami hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur buat ibadah di sore hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menyatakan iman percaya kami melalui nyanyian kami Tuhan. Kami doa agar melalui ibadah ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami ucap berkat bagi hamba-Mu Tuhan yang telah sampaikan kebenaran firman Tuhan, diberkati, diurapi. Pendeta Jeffrey Edolfani diberkati Tuhan, bersama dengan istri, bersama dengan putranya, bersama dengan keluarga besar, bersama dengan tim dalam pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, bahkan dijauhkan dari segala yang jahat. Kami mengucap syukur Tuhan sebentar lagi di sore hari ini. Sebelum kami terima yang terbaik, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap kami yang mengimani, terima perjamuan kudus yang benar. Kami percaya setiap kami yang sakit disembuhkan. Kami terima mujizat yang daripada Tuhan. Sebelum itu Tuhan di sore hari ini, kami membawa persembahan kami. Biar Tuhan yang berkati, kuduskan, sucikan setiap rupiah persembahan yang kami bawa. Berkenan di hadapan Tuhan. Kami doa, kami percaya. Kami membawa persembahan bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tapi semua karena Tuhan baik buat kami.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata, sungguh sempurna buat kami yang percaya. Maka doa kami Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur karena kasih dan berkat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali duduk setiap jemaat Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita bawa persembahan kita hari ini, informasikan juga bagi jemaat Tuhan yang tersambung dalam live streaming pada saat hari ini juga disediakan, yaitu 3 nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia bagi jemaat Tuhan yang merindu berikan persembahan via transfer. Itu saudara bisa melihat di layar saudara yang saudara saksikan di sore malam hari ini. Kami informasikan untuk hanya mentransfer ke 3 nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 17771, dan yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 dan bagi saudara yang memberikan persembahan dalam bentuk dolar Amerika disediakan itu rekening USD dalam melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 18327. Demikian informasi kami sampaikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ucapkan banyak terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di sore malam hari ini. Maka mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita imani percaya dalam sakramen perjamuan kudus yang benar, ada kuasa mujizat buat setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, kau telah mati bagiku, kau yang hapus dosa kami. Tubuh dan darahmu sucikan, sembuhkan, sempurnakan setiap. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan di sore malam hari ini. Jemaat Tuhan Tiberias. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Bagi berdiri bersama-sama, kita sambut sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Menyembuhkan, sempurnakan bersama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus mengizinkanku. Mari sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua kami dibangkitkan pada akhir zaman untuk masuk ruangan maha kudus. Yang ketiga tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami diselamatkan. Kami tolak operasi, kami tolak penyakit menular, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dihancurkan segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, dari segala pelanggaran. Kami tolak jina cabul, kami tolak orang ketiga. Bersama keluarga kami diberkati dalam nama Yesus. Kami tolak poligami, poliandri. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sekeluarga, hidup dalam kasih mula-mula, saling ngampuni, saling ngasihi, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah anak domba Allah kami dimeteraikan menjadi mempelai Kristus, punya rumah di bumi, di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus, hidup penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak virus corona, dipatahkan, tidak berkuasa atas kami dan keluarga. Tidak ada yang tertular dalam nama Yesus. Kami berdoa darah Yesus, jantung kami sempurna sehat. Oleh darah Yesus, paru-paru kami sempurna sehat, ginjal sempurna sehat. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Bersama keluarga bebas dari alergi, kami tolak segala penyakit aneh. Hari ini dalam nama Yesus kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing saudara boleh naikkan doa pada Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi, jangan diminum dulu. Saudara yang di gereja Gading Nias, saudara yang di rumah, saudara masing-masing boleh berdoa. Imani, perkatakan, rebut area yang hilang dengan otoritas kuasa darah Yesus. Saudara dan saya akan mengambil area-area itu di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Bersama-sama kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, Pendeta Pariaji, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan mana, diberkati. Lebih-lebih kami keluargaku percaya minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Bebas dari resesi, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Di bulan yang baru ini kami tolak segala yang jahat, niat orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Yang kedua, perjamuan kudus berkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga diurapi untuk pesta di sorga. Yang ketiga, perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru, artinya majikan. Kami punya roh majikan, apa yang kami injak, kami pegang, diberkati berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama setiap jemaat Tuhan di malam hari ini. Jemaat Tuhan di dalam gereja pada hari ini juga dimanapun saudara yang bersambung dalam ibadah Tiberias live streaming di malam hari. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan doamu, nyatakan iman percayamu di hadapan Tuhan. Sungguh yang terbaik telah Tuhan beri buat setiap kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus menjemurkanku. Oh, darahmu Yesus menyucikanku. Oh, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk
tepuk tangan pujian sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, bawa minyak. Saudara, mari angkat minyakmu. Mari bersama-sama kita berdoa dengan otoritas kerajaan sorga. Dengan imanmu bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan hadir, Tuhan Yesus memberkati kami. Setiap nama yang hadir di gereja Gading Nias, setiap nama yang mengikuti ibadah live streaming di Jabodetabek, seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami menjadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia sepanjang masa. Kami diberkati, penuh kuasa kemuliaan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Allah, dioleskan pada yang sakit sembuh, mengusir setan kuasa gelap dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di bagian yang sakit. Saudara dan saya bersama Tuhan berkemenangan. Saudara dan saya mulia. Saudara dan saya warga kerajaan sorga. Sampai Tuhan datang kedua kali, tanganmu dan tanganku akan sama-sama kita digandeng Tuhan ke sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan gembala sidang kami Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa. Tuhan Yesus berkati, pelihara gembala sidang kami. Berkati jemaatmu, pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di rumah dalam berkat perlindungan damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat pasti berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa, berkati juga negara Indonesia maju, bangkit, Indonesia menang atas segala wabah penyakit dalam nama Yesus. Kami ucap berkat, kami punya iman, Indonesia Tuhan selamatkan. Berkati semua yang melayani, berkati tim Bonerges Worship Team, berkati Evangelist Glenn, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus juga memberkati George Tutuarima bersama keluarga. Berkati backup singers, Ibu Fani juga Monica bersama keluarga. Tuhan berkati imam musik Pak Catur bersama rekan-rekan diberkati. Berkati tim event Josephine bersama rekan-rekan. Berkati Asher, Griter, Pak Ronald bersama rekan-rekan. Rekan-rekan pengerja Sarbini, rekan-rekan pengerja Pemuda Bonerges diberkati. Soundman operator diberkati, Pak Darwin, Pak Wawan diberkati. Bahkan juga media Tuhan berkati, Pak Edison bersama dengan Pak Ruben, bersama Pak Rian Boas Tuhan berkati. Juga Pak Musa diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus berkati jemaatmu, suami istri, keluarga rumah tangga diberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Adrian bersama keluarga. Dalam berkat Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan promosi, Tuhan angkat. Dalam nama Yesus berhasil, sehat sempurna. Pak Handoko bersama istrinya dipersatukan di dalam nama Yesus. Hidupnya penuh kuasa, bebas dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus berkati Carolina bersama orang tuanya, dipromosi, diberkati melihat mujizat Tuhan. Berkati Pak Gideon Ivan bersama dengan keluarga. Tuhan pelihara, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Angelina Sandy bersama suaminya sembuh, bebas dari sakit mata. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Yulianto bersama keluarga yang selalu mendoakan kami. Tuhan berkati Pak Guntur. Tuhan berkati Pak Freddy Bu Maria, Tuhan berkati Pak Victor Simanjuntak, berkati bersama kami dengan keluarga, tim hamba yang melayani, berkati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani juga bersama-sama dengan kami, Pendeta Mario, Pendeta Jones Fernando, bahkan juga Tuhan Yesus berkati Pendeta Andi, Tuhan berkati Pendeta Marcel yang setelah ini Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, diurapi penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam studi pekerjaan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, maka berkatnya yang luar biasa menyertai engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus pasti memberkati.